Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani ahibati fillah, acap kali dari orang-orang yang memaksakan untuk menginginkan bolehnya melakukan atau mengamalkan yang namanya bid'ah, seringkali berdalih dengan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan tersebut tidak pernah diajarkan, diperintah maupun dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan perbuatan yang dilakukan Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an, dan perbuatan ini menjadi hujjah bagi mereka akan bolehnya melakukan atau mengamalkan yang namanya bid'ah hasanah, atau yang mereka klaim sebagai bid'ah hasanah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an tentang amaliyah apa yang dilakukan oleh Bilal sehingga terompa atau derap kakinya itu terdengar di surga, sementara Bilal bin Abi Rabah masih berada di atas dunia. Kemudian Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an menjawab bahwasanya tidaklah beliau mengambil wudhu, melainkan beliau akan melaksanakan solat wudhu atau solat 2 rakaat setelah wudhu, atau dengan permisalan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, sebagaimana beliau tidak atau beliau memakan dob, sejenis atau binatang yang tidak lazim dimakan oleh orang-orang Makkah, dan ini dilakukan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak larang dan Nabi tidak perintahkan, dan ini menjadi hujjah bahwasanya dob itu adalah makanan yang halal. Taib, ikhwani ahibati fillah, adanya orang-orang belakangan, maksudnya adalah setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dalil tentang amaliyah Bilal bin Abi Rabah atau tentang amaliyah Khalid bin Walid, tentang bolehnya seseorang itu melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan, diamalkan atau dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwan ahibati fillah, bantahan kepada mereka yang mengatakan bolehnya melakukan bid'ah hasanah, yang pertama kita bantah bahwasanya apa tolak ukur kita mengatakan ini baik, sementara masing-masing kepala itu berbeda dalam memberikan acuan ukuran baik atau tidaknya sebuah perbuatan. Ini pertama. Yang kedua, amalia itu terjadi di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan di hadapan guru kita, sehingga ketika terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu masih ada, wahyu masih turun. Sah-sah saja Nabi bisa jadi menghalalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi juga bisa melarang apa yang itu tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ayyuhal ikhwan ahibati fillah, bahwasanya amalia yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan istilah takrir. Ini adalah takrir atau diamnya Nabi atau persetujuan Nabi dari
apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat di kala itu. Ingat, para sahabat di kala itu bukan orang setelah sahabat, tetapi diamnya Nabi SAW dari amalia para sahabat, tidak melarang, ya, tetapi beliau diam, maka ini takrir, ketetapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak benar adanya orang-orang belakangan yang mereka berdalih atau berhujjah dengan amalia Bilal bin Abi Rabah dengan mengatakan kita boleh membuat bid'ah hasanah karena Bilal bin Abi Rabah telah melakukannya. Maka ini sangat keliru, ya, sangat keliru. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.